ada 5.000 jiwa di sini. Agak lebay ya, penglihatannya terlalu jauh. Ya, thank you teman-teman udah hadir pagi hari ini, bahkan lebih awal daripada kebaktian gitu ya. Nah, sebelum memulai ibadah, kita mau latihan satu lagu. Mungkin lagunya udah familiar, tapi mungkin takutnya ada juga yang belum tahu gitu. Singkat aja sih, satu bait, satu referen. Nanti mudah-mudahan setelah kita latihan, kita lebih familiar dan lebih bersukacita lagi dalam menyanyikan lagu ini. Godness of God. Sebelum memulai ibadah kita dimulai, aku persilahkan teman-teman untuk kita saat teduh secara pribadi. Mari kita kembali mengingat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya seminggu terakhir kemarin gitu ya. Aku persilahkan untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Ya, kita udah sempat merasakan betapa Tuhan menyertai kita gitu ya. Bahkan sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, khususnya seminggu terakhir kemarin, mungkin ada banyak gitu hal yang terjadi dalam pekerjaan, mungkin dalam kehidupan dengan keluarga, kehidupan dengan teman-teman kita, bestie-bestie mungkin di luar sana
yang baik itu sesama orang Kristen ataupun mungkin yang non-Kristen, dan kita mengalami banyak hal gitu ya. Dan saat ini, khususnya saat ini kita tuh diajak kembali untuk hadir di hadirat Tuhan. Dan kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang selalu mau bersekutu bersama kita. Dan kita merasakan bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan mau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Karena itu dengan berdiri, kita mau menyambut kehadiran Tuhan yang telah hadir di tempat ini. Kita mau sama-sama merasakan hadiratnya dan menyembah serta sujud kepadanya. Tuhan Allah hadir. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembuka kita terambil dari Yesaya 6 ayat 3. Saya persilakan teman-teman yang mungkin mau membuka juga dari Alkitabnya, boleh dari handphonenya juga. Kita akan membacakannya bersama-sama. Nas pembuka kita sekali lagi terambil dari Yesaya 6 ayat 3. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya, seluruh bumi penuh kemuliaannya, dan bersama seluruh dunia kita mau memuji bagi Tuhan. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Ya, mungkin saya di sini mau sharing sedikit pengalaman saya dulu gitu ya. Saya sempat ikut suatu persekutuan dan dari pemberita firman-Nya, mungkin kalau ada yang pernah dengar namanya Pendeta Mangapul Sagala. Beliau udah meninggal, udah dipanggil Bapak. Dan waktu itu saya bersyukur sih udah sempat dapat satu hal tentang yang nanti kita akan mendengarkan juga dari Ko Yuswan gitu ya, tentang pemberitaan Tuhan gitu, jadi nabi gitu. Pada saat itu di masa kuliah mendengar tentang penginjilan gitu ya, kalau kita jadi orang Kristen pun, kita sudah jadi orang Kristen pun, Injil itu adalah satu hal yang kayak gitu kan, bisa nggak ya misalkan kayak aku saksikan ke orang lain gitu. Dan dari Pak Mangapul itu, Injil itu adalah sebuah anugerah gitu. Kita tuh sudah menerima, kita punya Tuhan loh, jadi juru selamat kita. Tapi ketika kita sudah menerima anugerah, apakah anugerah itu kita simpan? Cukup kita simpan, cukup kita aja yang tahu gitu. Atau sebenarnya anugerah ini tuh harusnya kita sampaikan juga ke orang-orang lain. Dan Pak Mangapul itu menyebutnya sebagai hutang. Maksudnya udah terima anugerah nih, itu hutang gitu. Kenapa itu hutang? Karena aku berhutang untuk meneruskan gitu, pay it forward ke orang lain yang mungkin belum kenal Tuhan. Ketika saya dulu juga mungkin belum kenal Tuhan gitu kan, mungkin ada orang lain yang nggak sengaja mungkin maksudnya gimana ya, dengan caranya Tuhan menunjukkan untuk memberitakan firman Tuhan gitu kan. Nah, tapi bagaimana ya supaya aku tuh bisa pay it forward? Mungkin satu hal yang paling sederhana adalah kita coba melihat apakah kita juga sudah berusaha untuk hidup secara baik dan benar gitu. Nah, hidup secara baik dan benar ini itu sulit gitu. Karena sepanjang hidup saya sampai saat ini pun gitu, saya juga bergumul gitu. Kalau mau ngomong benar apa enggak, kayaknya belum deh, jujur aja. Dan apa ya yang merintangi saya? Ya tentunya keberdosaan saya gitu ya. Dan mungkin ini juga hal yang dialami sama teman-teman juga di tempat ini. Dan saat ini kita mau berdoa secara pribadi, kerap kali kita tuh sering jatuh dalam pemikiran kita sendiri yang berdosa. Kadang kita tuh tidak mengutamakan Tuhan. Dan saat ini kita mau pakai saat ini untuk berdoa secara pribadi, minta Tuhan yang boleh angkat pergumulan kita, kembali Tuhan yang boleh pulihkan, kembali Tuhan yang boleh kuduskan kita, supaya kita pun layak untuk bisa ada di hadiratnya pada saat ini. Sambil kita berdoa secara pribadi, kita akan dibantu singer menyanyikan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
Tuhan yang maha baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan kembali mau menerima permohonan akan dosa-dosa kami. Tuhan mau pulihkan kami dari keadaan kami yang bergumul. Kembali Tuhan, kami memohon, Tuhan yang ubahkan kami, baharui kembali hati kami, pikiran kami. Tuhan yang murnikan, agar kiranya kami mau melakukan apa yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kembali sujud di altarnya. Di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Saya ajak untuk berdiri. Dipersilakan juga untuk teman-teman kita untuk membuka dari Alkitab kita, terambil dari Roma 6 ayat 22 sampai 23. Teman-teman dipersilakan juga untuk membuka dari Alkitab. Saya akan bacakan bersama-sama untuk kita sekalian. Roma 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Ya, bersyukur karena karunia Allah adalah bagian kita dan kita mau menyanyikan dengan menunjukkan wajah gembira kita kepada teman di kiri kanan depan belakang kita. Sambil memberikan salam damai kepada teman-teman kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya, sungguh indah dan mulia karena kita sudah memiliki karunia Allah. Dan berkat Tuhan sungguh ada pada diri kita. Kita mau minta bantuan Tuhan untuk boleh menerima firman yang nanti akan disampaikan dari pemberita firman kita, dari Ko Yuswan. Kita akan bersama-sama menyanyikan Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji-muji Engkau di minggu pagi ini. Terima kasih untuk waktu yang telah berlalu sepanjang minggu ini. Kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, berilah kepada kami pimpinan Roh-Mu yang kudus, terangilah hati kami dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan hari ini, bukan sesuatu yang lewat begitu saja, tetapi kiranya Roh Kudus menyentuh hati kami, sehingga kami merasa, kami mengalami Tuhan Yesus sendiri berbicara di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab, Yesaya pasal 6, saudara. Yesaya pasal ke-6, kita diskon aja ya, ayat 1 sampai 10 aja, saudara. Ada diskon hari ini. Yesaya pasal 6, saudara, ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 6, mulai ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa.
Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab, berbagilah saudara yang hobi mempraktekannya, bukan cuma hobi mendengarkannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, pada waktu seorang gadis kecil bernama Greta baru berusia 8 tahun, guru di sekolahnya menjelaskan kepada dia tentang masalah perubahan iklim. Si guru menceritakan bahwa bumi ini sekarang lagi dilanda kerusakan besar, gara-gara ulah manusia yang terus membabat hutan dan mencemari udara. Kalau dibiarkan dalam 30 tahun atau 40 tahun lagi, bencana alam semakin menjadi-jadi, dan kita sudah mengalami sekarang ya, akibat perubahan iklim. Bencana alam akan makin banyak terjadi dan makin banyak orang tewas. Kalau kita tidak berbuat sesuatu sekarang ini. Nah, entah kenapa saudara kuliah atau bukan kuliah itu ya, ajaran dari si guru di sekolah itu saudara tentang perubahan iklim itu membuat si Greta merasa resah gitu saudara. Gelisah, dia membayangkan 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, aku kan baru usianya baru berapa saudara? Kalau dia 8 tahun. Kan masih 40-an kan? Masih hidup berarti dia itu saudara. Dia masih akan mungkin jadi ibu dan dia akan punya anak, dia akan mengalami dunia yang sudah rusak gitu. Akibat ulah manusia zaman sekarang ini. Kalau masalahnya begitu gawat kok orang pada diem aja, kok orang tidak berbuat sesuatu. Padahal situasinya gawat darurat. Anak Greta itu resah, saudara, berbulan-bulan dikatakan dia sampai jarang makan dan berat badannya turun drastis. Nah, keresahan Greta itu lama-lama berbalik atau berubah menjadi dorongan untuk speak out, untuk berbicara tentang perubahan iklim. Di sekolah dia terus bicara dengan murid-murid teman-temannya di sekolah, ayo ini kita harus berbuat sesuatu. Terus begitu saudara, sampai dia usia 15 tahun, dia berhasil mengajak teman-teman sekolahnya demo, ya, berprotes rame-rame di depan gedung parlemen Swedia. Menuntut pemerintah melakukan langkah drastis untuk melindungi bumi dari ancaman kepunahan. Dengan bantuan media sosial, saudara, demo itu kemudian bukan hanya dari sekolahnya, dia bisa dapat dukungan dari sekolah-sekolah lain di negara itu, saudara. Ada demo besar-besaran dari semua sekolah di Swedia. Lalu gara-gara media sosial juga, kemudian itu merebak ke negara-negara lain, ke seluruh Eropa. Sampai di Amerika Utara, saudara, semua anak-anak sekolah itu demo di depan parlemen. Sayang di Indonesia kayaknya enggak ya saudara ya. Kita masih sibuk dengan yang soal lain-lain gitu. Nah, Greta akhirnya diundang saudara untuk pidato di depan konferensi perubahan iklim yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dunia. Bayangkan saudara. Biasanya ngomong kan kalau konferensi itu orang-orang tua gitu ya. Ini anak remaja saudara, anak SMA. Dia disuruh ngomong di depan para pemimpin dunia. Dan apa yang dia katakan saudara? Ini salah satu dari apa yang dia katakan di depan para pemimpin dunia. Saya masih remaja, seharusnya hari ini saya lagi ada di sekolah, bukan di tempat ini. Tapi saya ada di sini karena Anda, para pemimpin dunia, orang-orang tua, telah mencuri mimpi-mimpi saya dan merenggut masa depan generasi kami. Kalian cuma sibuk membicarakan tentang uang dan pertumbuhan ekonomi.
Tapi coba buka mata, penduduk dunia makin banyak yang menderita karena perubahan iklim. Sekarat, seluruh ekosistem dunia sedang menuju ke kehancuran. Kenapa kalian cuek saja? Sesudah kalian meninggalkan dunia, kalian akan mewariskan kepada generasi kami sebuah bumi yang sudah begitu rusak untuk ditempati. Dan kalau itu terjadi, kami generasi muda ini tidak akan melupakan kesalahan kalian. Saudara bayangkan ya, para pemimpin dunia ketika lihat anak remaja ngomong begitu di depan sebuah konferensi internasional di PBB, saudara, terpukau. Kenapa? Karena kok berani amat ini anak gitu loh. Anak 18 tahun kok berani sekali mengingatkan orang-orang tua tentang kesalahan mereka. Banyak yang terpukau, tapi juga mungkin ada yang tersinggung juga kayak saudara ya. Yang dari Asia mungkin kurang ajar nih anak. Kalau kita kan anak kecil tuh mesti tunduk sama orang tua, nggak boleh protes gitu ya. Mungkin ada yang tersinggung juga kali. Tapi sampai hari ini saudara, Greta Thunberg menjadi pemimpin generasi muda dunia yang dihormati di dunia internasional, saudara. Dan itu cuma gara-gara satu hal. Greta telah berfungsi sebagai garam dan terang, dia memberi rasa, dia bicara tentang kebenaran, dia menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ketidakpedulian. Dan bukankah kita juga sebetulnya dipanggil seperti itu, saudara? Kita yang sudah menerima Injil, menerima kebenaran, kan kita harus membicarakan soal kebenaran dan keadilan Tuhan itu, dan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Dan masa muda sebetulnya masa yang paling ideal untuk berbuat sesuatu yang berdampak besar bagi dunia, saudara. Masa muda adalah masa yang paling ideal untuk mereformasi apa yang salah, membereskan apa yang nggak beres, memberantas apa yang jahat. Kenapa, saudara? Karena orang-orang muda itu waktu hidupnya masih panjang. Kalau saya ini udah 55, saudara. Kalau mau berbuat sesuatu tuh udah keburu game dulu kali ya, kalau jangka panjang. Kalau saudara kan masih panjang usianya. Saudara masih punya energi yang besar, punya keberanian yang luar biasa karena nothing tulus kan. Kenapa anak-anak muda suka demo di DPR? Nothing tulus. Tapi kalau orang udah punya keluarga, udah punya anak gitu ya, mau demo tuh mikir-mikir, saudara. Jangan-jangan kalau gue ditembak anak gue nanti gimana, siapa yang ngasih makan kan gitu. Tapi anak muda masa bodoh, mati gitu ya. Nothing tulus, saudara. Jadi masih punya keberanian yang luar biasa dan punya pemikiran-pemikiran yang idealis, yang kritis. Karena kan kita belajar ya, baru sekolah, kuliah, ada banyak ide-ide gitu. Banyak pemikiran yang smart dan kritis gitu. Saudara melihat kenapa Indonesia dewasa ini tahun-tahun terakhir ini maju banget di dalam dunia teknologi digital. Ya bahkan melebihi Kanada, saudara. Ya banyak sekali ide-ide kreatif, bikin app, orang bikin segala macam. Dan BUMN itu sekarang makin modern, saudara, makin maju, makin efisien. Kenapa, saudara? Salah satunya karena pemerintah Jokowi melibatkan banyak anak-anak muda. Jadi di balik pemerintah itu, saudara, ada banyak anak-anak muda yang dibiarkan berkarya gitu. Dengan ide-idenya yang fresh, yang cemerlang. Nah, anak muda adalah kunci perubahan, saudara, agen pembaru kehidupan. Baik di gereja maupun di masyarakat. Kalau anak-anak muda itu betul-betul terlibat di dalam gereja, di dalam masyarakat, saudara, dunia akan jauh lebih baik. Masalah kita di dunia sekarang terlalu banyak pemimpin tua-tua semua, saudara. Coba lihat presiden-presiden itu ya. Orang-orang tua gitu loh, ya isinya ya ide-ide tua gitu, saudara. Tapi coba kayak Jokowi kan lumayan muda kan dibandingkan dengan sebelumnya ya, saudara ya. Lumayan muda gitulah katakan ya. Ahok misalnya, kan waktu dia jadi gubernur memang muda kan, masih nggak muda-muda banget tapi oke lah gitu loh. Itu beda, saudara, bisa merubah dunia. Apa artinya saudara? Masa muda adalah masa ideal untuk kita menjawab panggilan Tuhan. Untuk apa menjadi nabi di zaman now ini? Apa artinya jadi nabi sih, saudara? Menjadi orang yang berani menyatakan kehendak Allah. Berani mengkritisi apa yang salah, berani bertindak membela yang benar, dan melindungi yang lemah. Ya, keadilan dan kasih yang kita dapatkan dari Yesus itu kita wujudkan kepada orang-orang sekitar kita. Sayangnya, saudara, banyak anak muda lebih suka menghabiskan waktunya untuk menikmati hidup gitu, bagi dirinya sendiri aja. Dan ketika orang muda dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk berbuat sesuatu bagi dunia ini, kadang-kadang mereka memberikan 3 alasan kenapa saya tidak mau. Kenapa, saya nggak mau, kenapa ada 3 alasan biasanya. Yang pertama karena alasannya adalah belum waktunya. Ya, sama seperti ketika Nabi Yeremia dipanggil Tuhan, sudah menjadi nabi, juru bicara Tuhan, ya, nabi itu kan juru bicaranya Tuhan gitu loh, jubir. Dia katakan nanti aja lah saya masih muda gitu. Nah ini kalau saudara mau lihat nih ada bukan di Yesaya tadi ya, tapi di Yeremia 1 ayat 6 dan 7.
Saudara bisa catat ya ke Yeremia 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan ketika dipanggil jadi nabi dia berkata begini, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Dengan kata lain, Tuhan, saya belum cukup pengalaman nih, saya masih muda. Belum waktunya Tuhan memanggil saya untuk berkarya di dalam dunia. Nanti aja deh kalau saya udah cukup pengalaman, kalau sudah jadi tua gitu. Nah, ini pemikiran yang keliru sekali, saudara. Maka Tuhan kemudian mengatakan di ayat 7, jangan katakan aku ini masih muda. Itu bukan alasan. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Banyak anak muda sebetulnya bisa dipakai Tuhan luar biasa di tengah masyarakat, tapi menolak karena mengatakan nanti aja deh. Nanti aja saya berbuat sesuatu kalau saya sudah mapan, gitu kan? Saya ini belum mapan. Nanti kalau saya udah punya kerjaan yang oke, lulus kuliah, udah punya pasangan, udah punya anak, udah semuanya stabil, baru nanti saya akan berbuat sesuatu bagi dunia ini. Apa yang terjadi, saudara? Ketika semuanya sudah mapan, udah punya anak, udah punya segala macam, ngurusin anak sampai dewasa, udah kakek-kakek, saudara. Baru berbuat sesuatu, udah telat. Coba renungkan, apa sih panggilan hidupmu? Kalau memang hatimu tuh punya passion, punya panggilan untuk berbuat sesuatu bagi sesama. Pergi ke tempat-tempat bencana, menolong orang-orang yang menderita. Ya waktunya sekarang. Mumpung kamu masih muda, kamu masih kuat. Untuk jadi tenaga relawan tuh harus orang muda, saudara. Kalau kamu tunggu nanti saat sudah tua, tubuh sudah renta, kamu susah kemana-mana. Karena apa? Karena usia muda itu cuma datang sekali, saudara. Saudara nggak bisa seperti ini lagi nanti kalau udah 20 tahun. Banyak orang muda gagal melakukan pengutusan Tuhan karena beralasan belum waktunya, padahal justru sekarang waktunya. Alasan yang kedua, saudara, kenapa orang kadang-kadang nggak mau melayani Tuhan, misalnya terlibat di dalam menjadi pemimpin, karena mengatakan saya belum layak. Kalau tadi belum waktunya, ini belum layak. Banyak sebetulnya orang-orang muda berpikiran kritis, pintar ngomong, saudara. Ya cocok kalau saya kadang-kadang lihat ada pemudi yang ini cocok banget jadi majelis nih. Ini cocok banget jadi speak up gitu bagi masyarakat karena ini pintar gitu loh. Tapi kalau ditawarin selalu mengatakan, Pak, gimana ya? Saya nggak ikut-ikutan dulu deh, saya aja belum beres, dosa saya masih banyak gitu. Nanti kalau saya jadi pemimpin, kan disorot orang, kan orang tahu dosa-dosa saya gitu, malu. Ini nanti kalau saya udah lebih sucian dikit deh gitu, saya belum layak. Nah saudara, sebetulnya ketika Tuhan memanggil seorang melayani misalnya, nggak ada seorang pun yang layak, saudara. Coba kita lihat Yesaya tadi ya, menceritakan di Yesaya 6 itu menceritakan bagaimana Yesaya dipanggil menjadi nabi. Pertanyaan saya, saudara, apakah Tuhan memanggil Yesaya karena dia orang yang layak jadi nabi? Karena dia lebih kudus dari orang lain, lebih suci, lebih saleh gitu. Enggak, justru sebaliknya, saudara. Yesaya mengaku bahwa dirinya tuh sama berdosanya dengan orang-orang sebangsanya. Coba kalau sudah perhatikan tadi ya, ini kan ceritanya tadi yang pertama ada cerita soal Yesaya dapat penglihatan kan. Yesaya melihat Tuhan gitu, dapat akses eksklusif gitu ya, untuk melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Ya, dia melihat ada malaikat-malaikat, pokoknya Tuhan begitu kudus, malaikat menyanyikan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Lalu ketika melihat semua kejadian itu, apa yang reaksi Yesaya apa, saudara? Apakah dia bereaksi, lihat tuh, gue saleh kan, makanya gue bisa melihat Tuhan. Enggak, justru reaksinya sebaliknya, saudara. Dia merasa takut setengah mati karena ada keyakinan kalau manusia berdosa berjumpa dengan Tuhan, pasti dia mati. Dan dia merasa dia manusia berdosa. Apa yang dikatakan oleh Yesaya, saudara? Celakalah aku binasa. Kenapa, saudara? Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Nabi kan harus ngomong kan dengan bibirnya, tapi bibirku tuh najis. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Orang-orangku, besti-bestiku tuh semua juga najis bibirnya gitu loh. Tempat aku bergaul tuh ya begitu ngomongnya. Tapi mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi saya mengakui, saya tuh punya dosa, punya kelemahan yang luar biasa yang membuat saya nggak layak. Saya tuh najis bibir, bagaimana saya bisa ngomong, menceritakan tentang Tuhan. Najis bibir itu mungkin karena ngomongnya suka nggak benar, ya suka ngegosip, suka sumpah serapah gitu ya, itu yang namanya najis bibir gitu. Jadi jelas, ya saya merasa dirinya tidak layak. Bukan orang saleh yang lebih sedikit dosanya. Tapi Tuhan tetap memanggil Yesaya. Bagaimana caranya, saudara? Tuhan mengampuni dan melayakkan Yesaya.
Di ayat 6 secara simbolik digambarkan seorang malaikat membawa bara menyentuhkannya ke bibir Yesaya karena disitulah masalahnya kan. Terus apa yang dikatakan? Lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jelas ketika orang dipanggil oleh Tuhan, justru Tuhan melayakkan orang itu. Jadi bukan dipanggil karena dia layak, tapi dilayakkan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan pasti dilayakkan. Jadi kalau saudara mau dipanggil Tuhan, jadi ketua RT misalnya ya, jadi pemimpin NGO gitu loh, bicara tentang keadilan di tengah-tengah masyarakat, Tuhan akan melayakkan saudara. Jadi jangan mengatakan, saya belum layak, saya nggak mau. Justru kalau saudara mau, saudara akan dilayakkan. Ya, alasan ketiga saudara, kenapa anak muda banyak sekali tidak mau diutus Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi dunia ini. Kalau tadi yang pertama belum waktunya, yang kedua belum layak, yang ketiga belum mampu saudara. Belum mampu, saya belum bisa, itu kayaknya kalau jadi ketua RT kan mesti punya kemampuan, punya skill, untuk segala macam, saya rasanya kok belum mampu ya. Saya mau tanya saudara, pada saat saya dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi, dia udah mampu belum jadi nabi? Belum. Ya saya tuh gak punya cita-cita mau jadi nabi loh saudara. Ya saya tuh bukan orang yang pagi-pagi aku pengen jadi nabi, kayak itu tuh keren deh kayaknya kalau jadi nabi gitu. Mimpi jadi nabi gak pernah saudara. Dia orang biasa. Si Greta Thunberg juga, dia bukan orang yang punya cita-cita menjadi aktivis sosial, enggak. Tapi ada satu pengalaman di mana dia merasa aku terpanggil gitu loh saudara. Walaupun dia belum mampu. Saya yakin ketika si Greta berumur 8 tahun itu, dia belum bisa khotbah, belum bisa ceramah saudara. Tapi justru karena dia merasa terpanggil, kemudian dia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bicara. Coba lihat lagi kembali kisah pengutusan Yesaya gitu. Begitu Yesaya diampuni oleh Tuhan, apa yang dikatakan? Langsung Tuhan berfirman begini, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Perhatikan, Tuhan tidak bertanya, siapakah yang mampu untuk kuutus? Tapi siapa yang mau, yang mampu dan mau itu beda sekali saudara. Tuhan gak bertanya siapa yang mampu, gak ada yang mampu. Tapi siapakah yang mau kuutus? Lalu Yesaya karena sudah mengalami kasih Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan. Tadi dikatakan dia berhutang kepada Tuhan, lalu kemudian dia berkata, Tuhan ini aku utuslah aku. Ya aku belum mampu tapi aku mau Tuhan karena aku ingin membalas kebaikan-Mu. Nah setelah Yesaya berkata mau, maka Tuhan berfirman kembali di ayat 9, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, diajarin oleh Tuhan gimana caranya ngomong, saudara. Diutus kemudian dibekali. Jadi kalau kita mengatakan mau, maka Tuhan akan memampukan kita untuk berangkat, untuk bertugas, walaupun pada saat itu kemampuannya masih minim. Perlahan-lahan Yesaya diperlengkapi sehingga skillnya bertambah. Ya, karena dia diutus Tuhan, dia pasti diperlengkapi oleh Tuhan. Dia jadi bisa bicara, dia jadi mampu untuk berkhotbah. Dia jadi mampu membaca situasi, mampu berhadapan dengan orang. Itu semua terjadi ketika dia sudah mengatakan, ya Tuhan, utuslah aku, saya mau gitu. Jadi soal dipanggil menjadi nabi modern, menjadi pemberita suara kenabian Tuhan, di tengah masyarakat itu bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Mau nggak kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan di tempat kita berada? Mau nggak kita hidup bukan buat diri kita sendiri, tapi hidup buat orang lain? Ya entah itu di lingkungan RT, di tempat kerja, di komunitas kita. Kalau saudara mengatakan mau, maka persoalannya adalah bagaimana caranya. Gimana sih caranya jadi nabi Tuhan di zaman modern? Apakah kita harus pakai pakaian nabi gitu? Apakah kita harus jadi pendeta gitu? Semuanya jadi pendeta supaya bisa jadi nabinya Tuhan? Enggak, saudara-saudara. Menjadi nabi modern itu enggak susah-susah amat sebetulnya saudara. Saudara enggak usah jadi penginjil, saudara enggak usah buka YouTube channel kemudian jadi penceramah gitu ya. Bikin konten soal Tuhan Yesus misalnya. Ya enggak semua orang bisa seperti itu. Tapi jadi nabi Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari itu sederhana aja. Misalnya apa ya saudara, gampang nih. Kalau kita melihat ada orang diperlakukan tidak adil di tempat kita kerja. Coba speak up dong saudara-saudara, speak out dong. Kalau kita melihat ada orang diperlakukan tidak adil di bangku, di kampus atau segala macam, kita jangan diam. Kita harus membela kebenaran, karena itulah prinsip firman Tuhan. Kalau kita baca pesan grup WA, kan ada banyak grup WA tuh saudara ya.
Ada pesan grup WA yang isinya memfitnah seseorang. Kita tahu orang itu nggak begitu, tapi dia fitnah. Jangan diam, saudara. Menjadi nabi itu berarti, ayo kita beritahukan di grup WA itu nggak benar. Saya tahu orang ini dan itu tidak benar. Ya kalau kita melihat ada berita hoax, saudara, dan kita tahu itu tidak benar, jangan disiarkan ke tempat lain, saudara. Justru kita counter, kita katakan ini tidak benar, ini hoax karena yang benar itu seperti ini. Itu artinya saudara menyatakan kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Saudara pernah nggak ngisi petisi change.org? Belum pernah ya? Pernah ya? Ya saya sering tuh saudara. Jadi kalau ada saya terima berita gitu ya, ini ada ketidakadilan segala macam. Ayo kita bikin petisi di change.org gitu ya. Ya ikut saya paraf tanda tangan, ya tanda tangan digital ya. Biarin nama saya terpancang di situ, saudara. Karena itu tugas kita. Tugas kita tidak hanya diam, saudara, melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, speak out. Kalau saudara ditawarin jadi ketua RT, mau nggak, saudara? Ngapain aja jadi ketua RT, bikin repot aja ya. Sebagai Kristen, jadi ketua RT, saudara. Saya di apartemen itu kan belum gitu banyak keributan gitu ya. Orang punya grup WA kan kalau di apartemen tuh semua pada komplain-komplain ke manajemen gitu. Kadang-kadang komplainnya keterlaluan ya. Terus kemudian kita bilang, ayo deh kita jangan daripada komplain semua gitu, marah-marah di WA, ayo kita bikin pengurus gitu loh, kayak setiap gedung itu ada ketua RT-nya lah katakan gitu ya. Terus saya disuruh jadi ketua RT, saudara, di gedung itu ya. Saya bilang, oke, nggak apa-apa saya jadi ketua RT gitu. Wah, terus kemudian ngurusin kan kalau komplain pada WA ke saya, terus saya ya bicara gimana sih supaya baik-baik, supaya ada jembatan antara si manajernya si apartemen itu sama si warga gitu ya saudara ya. Ini menarik loh, itu pekerjaan yang menarik selain jadi pendeta saudara. Sebab kita bisa menolong orang jadi berdamai gitu kan, yang ribut-ribut gitu. Tetangga ribut kita bisa bantu sesuatu, dan itulah tugas kita, kenabian kita saudara. Oleh karena itu saudara, pakailah masa muda kita untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat. Bukan hanya bagi orang-orang di gereja. Sayang kalau kesempatan demi kesempatan lewat, kita cuman sibuk dengan kehidupan, cari duit, dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa, ketika kita meninggal kita tidak mengubah apa-apa di dunia ini. Ada seorang misionaris bernama David Livingstone, saudara, misionaris Inggris. Sejak muda dia udah dipanggil Tuhan, dia pergi ke Afrika, saudara. Dia tinggalkan semua, dia pergi ke Afrika, dan dia melakukan penginjilan, kemudian dia memberdayakan masyarakat. Terus, saudara, dari muda sampai dia meninggal. Ketika udah meninggal tua, jenazahnya dibawa ke Inggris, lalu orang-orang di Inggris itu merasa ini begitu berjasa, orang ini sudah mengubah kehidupan ratusan ribu orang, lalu diarak, saudara, kayak pembesar meninggal gitu ya. Nah ketika ada arak-arakan itu menuju ke pemakaman, saudara, ada seorang tua yang nangis sambil memukul-mukul dadanya dan mengatakan, saya menyesal, saya menyesal. Lalu ada orang bertanya kepada dia, kenapa Anda mengatakan saya menyesal? Orang itu menjawab, saya tuh kawan akrab, bestinya si Livingstone zaman dulu, saudara. Dan saya ingat ketika masih muda kami berdua bertekad, kami akan mengabdikan diri berangkat ke Afrika untuk melayani warga di sana. Livingstone berangkat tapi saya tidak. Saya takut dan saya ingin menikmati hidup di Inggris. Jadi saya nggak jadi berangkat. Sekarang Livingstone meninggal dan karena kami seumuran, sebentar lagi giliran saya meninggal. Saya menyesal karena Livingstone meninggal dengan legasinya yang menyentuh hidup orang banyak. Sedangkan saya akan meninggal dengan tangan hampa, saya tidak berbuat sesuatu bagi orang lain di dunia ini. Saya akan pulang di hadapan Tuhan dengan tangan kosong. Saya menyesal. Semoga di akhir hidup saudara, kita tidak berkata seperti Bapak itu, saya menyesal. Karena kita telah menjalankan panggilan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan di tempat kita masing-masing. Mulai sekarang, sejak masa muda. Amin. Mari kita bersatu teduh. Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat,
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan masuk untuk berdoa secara syafaat. Saya akan bacakan pokok-pokok doa syafaat kita hari ini ada 4. Yang pertama tentunya buat firman hari ini, semoga kita bisa jadi pemuda yang bisa menjadi pelaku firman juga, nggak cuma pendengar. Terus yang kedua buat kesehatan, juga khususnya buat keluarga kita, pekerjaan kita, dan mungkin ada pergumulan pasangan hidup kita. Lalu juga untuk pelayanan khususnya di Komisi Pemuda GKI Samanhudi ini untuk setiap acara-acara di depan yang akan dilakukan. Terus yang ketiga untuk pemimpin bangsa, baik presiden hingga jajarannya gitu ya, setiap pemimpin bangsa supaya pengambilan keputusannya boleh seturut dengan kehendak Tuhan juga. Lalu yang keempat untuk kegiatan Paskah di GKI Samanhudi tahun ini. Mungkin saya persilakan Kak Yuswan untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada saudara-saudara kami ini masa muda, masa di mana kami bisa berkarya banyak, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat, bagi gereja. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini terus berbicara kepada kami dan terus bergema memanggil kami untuk berbuat sesuatu. Sekalipun mungkin kami sibuk dengan urusan masing-masing, kami harus mempersiapkan masa depan kami, mencari uang, mencari jodoh, mencari pekerjaan yang layak, dan itu sulit. Tolonglah Tuhan, di tengah-tengah kesibukan itu kami bisa menemukan cara di mana kami bisa berkontribusi kepada masyarakat, menjadi nabi Tuhan, menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kasih di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Temukan kami cara praktis untuk melakukannya Tuhan, yang realistis, yang sesuai dengan kondisi kami masing-masing. Kami berdoa untuk pergumulan kami sebagai para pemudi untuk mencari teman hidup. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengetahui apakah Tuhan memanggil kami untuk menikah atau tidak menikah. Kalau menikah, dengan siapa? Kami percaya Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk membimbing kami sehingga kami tidak salah pilih. Kami bisa membangun keluarga yang betul-betul di dalamnya ada kasih. Kami berdoa Tuhan bagi para pemuda-pemudi yang telah menikah, kiranya Tuhan menolong keluarga-keluarga muda untuk sungguh-sungguh dapat menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan, yang relasi antara suami istri dapat berjalan dengan baik di tengah-tengah segala perbedaan. Tuhan, keluarga-keluarga muda dipenuhi dengan berbagai beban dan kesulitan yang khas. Tolonglah ya Tuhan, supaya di tengah-tengah zaman yang serba cepat dan serba instan ini, Tuhan, kami dapat mempertahankan relasi yang harmonis. Tuhan, kami bergumul juga membawa pergumulan kami, entah itu soal pendidikan, soal karir, pekerjaan, Tuhan, di tengah zaman yang katanya resesi global ini, di mana pekerjaan akan menjadi lebih sulit. Tolonglah Tuhan, kami bisa bertahan di tengah-tengah kehidupan yang makin sulit ini. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa, bagi pemerintah yang sedang berupaya keras untuk mensejahterakan rakyat di tengah-tengah segala kelemahan mereka. Tolonglah Tuhan supaya mereka dapat bekerja dengan baik
tanpa gangguan, dan berikan pada pemerintah juga hati yang mencintai rakyat, yang membiarkan rakyat untuk berbicara, supaya demokrasi tidak diganggu, dengan semangat otoritarian yang dimana orang tidak boleh berbicara. Biarlah demokrasi terus berkembang Tuhan di negeri kami. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk perayaan Paskah, masa raya Paskah di gereja kami. Tolonglah Tuhan panitia dan juga semua orang yang terlibat supaya sungguh di dalam setiap Paskah ke Paskah kami mengalami pembaruan di dalam kehidupan iman kami menjadi manusia Kristen yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan atau dengan menggunakan QR Code yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi di depan. Atas bumi dan bermain, atas langit dan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Mari kita berdiri. Atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang yang terang, Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu dan pemeliharaanmu yang sempurna atas kami. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, juga dalam bentuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini, dan juga untuk setiap kesempatan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang menguduskan persembahan ini sehingga dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, masih ingat tema yang tadi kita barusan dengar dari apa temanya? Oh, oke. Thank you loh Kakak Fani. Lalu dapat apa aja nih dari firman yang hari ini kita udah dengar? Ya, mungkin saya bantu mensamarikan ya. Ternyata untuk bisa menyatakan suara kenabian di zaman now, kita yang pertama, kadang kesulitannya adalah kita ngerasa belum waktunya. Saya masih muda gitu kan. Usia pemuda ini kan ada yang mungkin masih kuliah, aduh saya masih terlalu kecil nih, kayaknya belum waktunya.
Terus yang kedua tadi, yang pertama belum waktunya gitu kan. Terus yang kedua belum layak, ngerasa aduh saya kayak hidupnya masih belum bener deh, mau nyatakan Tuhan tuh kayaknya gimana gitu, kayak mas itu terlalu tinggi untuk saya gitu kan. Terus yang ketiga belum mampu, aduh saya ditanya firman Tuhan aja saya nggak hafal gitu kan. Kesulitannya kita punya 3 kesulitan itu gitu ya, tapi kita diingatkan gitu bahwa permasalahannya kalau itu tenang aja, nanti pada waktunya Tuhan akan siapkan, Tuhan akan layakkan, dan Tuhan akan mampukan. Tapi pertama-tama di dalam hati kita mau dulu gitu. Nah kiranya dari firman Tuhan ini kita kita mau punya keinginan gitu. Minimal kita mau dulu gitu kan. Mau dulu untuk oh Tuhan tuh dilihat loh dalam kehidupan saya. Terus saya mau nih kalau saya ditanya tentang Tuhan saya, oh Tuhan saya tuh yang kayak gini, yang saya imani, yang saya hidupi gitu. Dan bersyukurnya sepanjang kehidupan kita tuh telah melihat bahwa pekerjaan Tuhan tuh begitu baik, Tuhan tuh begitu setia. Ada nggak saatnya di mana Tuhan mengecewakan kita? Ya mungkin kita pernah ngerasa kecewa, tapi pada waktunya Tuhan akan tunjukkan bahwa itu memang yang kita harus alami, karena mungkin apa yang kita inginkan gak selalu sama dengan apa yang kita butuhkan. Dan saat ini kita mau kembali mengingat the goodness of God, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bersama-sama menyanyikan goodness of God. Kita kembali mau mengingat kasih Tuhan di dalam lagu ini. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Kabarkanlah kebaikan Tuhan dengan mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Saudara pulanglah dengan damai sejahtera, dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, umat dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Ya, teman-teman, ini tema untuk ibadah kita minggu depan. Apa yang bernilai? Aduh, apa tuh yang bernilai? Ya kita lihat aja minggu depan nanti bagaimana ya kita akan mendengarkan firman Tuhannya. Lalu ini pelayan firmannya, tanggal 12 Februari nanti ada Kak Abraham Hamonangan. Lalu penatuannya ada Penatua Eko, liturgosnya ada Cici Ica yang ada di situ tuh. Udah pergi ke belakang. Nah, terus pemusiknya ada Noah, terus song leadernya ada Malvin dan Anugrah Tiffany. Lalu multimedia akan ada dibantu Sterlin, lalu publikasi Regita, Egi, Asyir nanti ada Johan, Koko Johan dan Cici Reni ya. Oke, thank you untuk teman-teman yang bersedia melayani. Minggu depan kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan beribadah lagi gitu bersama dengan mereka. Lalu untuk hari ini pelayan firmannya dari Pendeta Yuswanto Rihwan, penatuannya dari Penatua Fani, Cifani Sutana, lalu liturgosnya ada saya, Yunita, lalu pemusiknya dibantu Ci Yunike, lalu song leadernya tadi ada Koko Randy dan Kak Yona ya, lalu multimedianya tadi ada Cireni di belakang, masih di belakang. Publikasinya ada Novia Lukman, lalu Asyir ada Ko Hendrik dan Egi ya, dan Regita. Thank you untuk persiapan pelayanannya, Tuhan memberkati, semoga nggak kapok-kapok untuk melayani lagi next time. Lalu untuk teman yang baru, saya nggak ngeliat HP, aduh. Gimana? Hari ini kayaknya ada yang baru ya? Oh, oke. Boleh yang baru. Silakan berdiri dan memperkenalkan namanya supaya kita makin kenal. Tepuk tangan dulu. Halo, namanya siapa? Halo. Marvel. Dipanggilnya Marvel. Oke. Oh, berarti kenal nih sama Ko Yuswan. Oh, Ko Yuswan juga dari Peterangan dulu ya. Oh, salam kenal. Thank you untuk kehadirannya. Semoga nanti kita bisa tambah akrab. Mungkin kalau ada yang mau ditanya-tanya nanti abis kebaktian gitu ya, mau nanya-nanya nomor kontaknya atau mau nanya-nanya hal-hal yang lain bisa, tenang aja. Ada lagi Kak Yogi? Selain Marvel, udah ya. Ada lagi. Oke. Boleh berdiri. Silakan. Di sampingnya Sam ya. Bukan. Mohon maaf, mata saya salah. Ayo. Ayo, silakan. Namanya siapa? Siapa? Hilary? Oh, Shirley. Ya, Shirley. Hari ini ya. Oh, selamat bergabung. Welcome untuk pemuda.
Nanti kita kenalan lebih banyak ya setelah kebaktian. Thank you untuk hadirannya ya Marvel dan Shirley. Semoga kita bisa tambah akrab. Lalu selanjutnya ada lagi pengumuman tadi ini. Ini ada persekutuan ya, judul dengan tema Love is Sharing or Having. Oh, dengan Kak Abraham lagi nih. Wah, ini kita akan belajar tentang ini kasih itu peduli atau harus memiliki kayaknya, maksudnya begitu ya. Waduh, ini temanya agak-agak berat nih. Ini menyambut Valentine ya, mungkin kayak ya tema tentang kasih, kita mau lebih belajar lagi gitu tentang kasih. Nah terus itu hari Sabtu 18 Februari mulai dari jam 4 maksimal jam 6. Nanti mungkin kalau dari ya gimana? Oh mau Oh ya nyala, oke. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Oh iya, jadi tidak bosan-bosannya lagi tim pembinaan setiap bulannya mengadakan acara pembinaan dalam format talk show. Sebenarnya tema besarnya kita akan ngomongin sepanjang dari tahun 2022 sampai 2023 ini judulnya adalah Redefining Love Series. Jadi kita mendefinisikan ulang cinta dalam berbagai aspek. Waktu itu sempat bahas tentang mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan dalam konteks kali ini di bulan Februari menyambut bulan penuh kasih, harusnya semua bulan penuh kasih ya. Nah, ya itu ngomongin tentang intimate relationship. Apakah cinta itu tentang peduli atau hanya sekedar memiliki gitu. Nah, ditunggu kehadirannya teman-teman semua 2 minggu lagi 18 Februari di jam dan tempat yang sama. Terima kasih, selamat hari Minggu. ini yang membawakan untuk yang belum kenal namanya Samuel Wangsa, dipanggilnya Kosem ya. Oke, next. Ini acara selanjutnya adalah ajakan call for volunteers. Teman-teman yang punya hati mau ikut melayani gitu ya. Ini lagi dicari nih relawan untuk seminar ekologi Go Green dan seminar kesehatan sadar hidup sehat. Jadi Go Green kan reduce, reuse, recycle gitu ya, sama kesehatan sadar hidup sehat. Nah nanti bisa kontak Agnes atau Yogi, nomor kontaknya yang mungkin yang belum punya nanti boleh dicatat dulu. Kalau yang udah tahu, nah nanti boleh kontak langsung gitu ya. Nanti khususnya buat acara itu sih, seminar ekologi sama seminar kesehatan. Acaranya kayak gimana nanti tanya mereka aja langsung. Next, have a blessed and beautiful Sunday. Thank you teman-teman, kita udah beribadah bersama. Have a nice day, silakan. Sampai ketemu lagi minggu depan.